Halo, kembali lagi dengan saya. Ya, saya. Kali ini saya masih mau bahas film Bollywood. Ada komedinya, romantisnya, nyelenehnya, killernya, mafianya dalam alur cerita yang mulet jika kalian menonton nggak dari awal. Film ini berjudul Action Jackson 2014. Untuk pemainnya ada Ajay Dev sebagai VC atau AJ. Terus ada Kunal Roy sebagai Musa, juga ada Sonang Sisina sebagai Khushi, dan Yami Gautam sebagai Anusa istri AJ. Untuk penjahatnya ada Ketan Karande sebagai Pedro, bos mafia Anandra sebagai Safir, dan adiknya Mirna. Oke, gak usah singkat-singkat, langsung saja kita bahas alurnya, monggo. Kita diperlihatkan AJ meminta izin libur 1 minggu pada bosnya yang sekarang kerja di restoran ternama. Kisah lain, kita lihat seorang cowok yang bernama Visi menemui temannya untuk mengajak pesta di suatu bar. Dan saat itu di tempat bar tersebut terlihat ada berandalan datang dengan teman-temannya mencari pelaku yang memukul adiknya. Saat di bar tersebut dan berandalan itu dengan marah mengacak-ngacak tempat tersebut karena seluruh bar tak ada yang tahu siapa yang memukul adik preman tersebut. Dan akhirnya Visi datang dan bercerita bahwa dia mengetahui siapa yang memukul adiknya dengan mempraktekkan kepada bos berandalan itu. Dan Visi lanjut menghajar para berandalan tersebut dan seluruh berandalan itu pun kabur. Nah, di sini saya perkenalkan siapa Khushi itu. Dia seorang cewek yang hidupnya selalu mengalami kesialan dan apa yang dikerjakan selalu gagal, dan setiap hari saat berangkat kerja pasti mengalami kesialan dan telat hingga si bos selalu marah-marah ke Khushi. Karena baju Khushi kotor semua, dia pergi ke mall untuk beli baju baru. Nah, pas saat ke mall, kebetulan Visi juga ada di sana dengan temannya. Setelah Visi pilih baju dan saat mau ganti, kebetulan ada Khushi yang mencari tempat ganti karena tempatnya penuh. Dia gak sengaja buka pintu Visi yang saat itu sedang mudoh gak pakai baju. Dan Khushi gak sengaja lihat pisang gorengnya Visi dan santuy aja Visinya. Sejak kejadian itu Khushi dapat keberuntungan. Dia dapat voucher hadiah dari mall tersebut. Karena menurut Khushi dia dapat keberuntungan gara-gara melihat pisang goreng Visi. Dan malam harinya pun sama, Visi membayangkan Khushi dan berhalu. Pagi hari saat Khushi mau berangkat kerja, dia dapat sial lagi, sepedanya kehabisan bensin dan mau mampir ke pom Pertamini. Saat yang sama, dia mau pergi ke toilet, ternyata ada Visi yang bersamaan keluar dari toilet dan membenarkan celananya atau resletingnya. Dan Khushi nggak sengaja lihat pisang goreng Visi itu lagi, dan dia berangkat kerja dan telat. Tapi anehnya dia nggak dimarahin bos, malah jabatannya dinaikkan. Peruntungan ya. Dan Khushi pun bercerita kepada teman-temannya tentang keberuntungan tersebut setelah dia melihat pisang goreng Visi. Dan teman-temannya semakin penasaran dan mereka berebut ingin juga melihat pisang goreng Visi agar mereka semakin beruntung. Setelah diberitahu Khushi, ternyata teman-teman Khushi ingin menculik Visi dan ingin melihat pisang gorengnya. Ternyata mereka salah sasaran. Ternyata yang diculik adalah teman Visi, yaitu Musa. Dan akhirnya foto Visi diunggah di sosial media oleh teman-teman Khushi. Dan para mafia mengetahuinya setelah Visi yang mereka cari ada di Mumbai. Visi adalah tangan kanan mafia narkoba internasional dan mereka memburu Visi. Nah, di sini kalian harus tetap konsentrasi agar ceritanya nggak hilang di tengah jalan. Khushi dengan segala cara ingin tahu pisang goreng Visi sampai dia harus menjadi bagian dari kehidupan Visi selama 5 hari meski harus membayar Visi. Dan kehidupan pun berlanjut. Khushi yang gagal melihat pisang goreng Visi, dan ketika Khushi pura-pura pingsan dan meminta Visi untuk mengantar ke rumahnya, Khushi membawa pil obat tidur berharap pil itu diminum oleh Visi saat ditaruh di cangkirnya. Ternyata gelas Visi ditukar sama Musa dan yang meminum adalah Khushi. Alhasil 5 detik Khushi pun langsung tepar.
Saat Husi terbangun, ternyata Visi sudah pergi dan Husi ditelepon ibunya karena orang Amerika yang mau melamar Husi sudah datang. Dan di sisi lain polisi Mumbai ditelepon bos mafia yaitu Tuan Safir untuk menangkap Visi. Saat ada pesta pertunangan, Husi mengatakan pada Visi jika pertunangan mereka digagalkan karena Husi gak mau demi Visi dan mengatakan jika Husi jatuh cinta pada Visi. Dan saat bersamaan para polisi pun gerebek tempat itu dan gagal mencari Visi. Keesokan harinya di tempat Visi nongkrong, terlihat Ajay yang berjalan sendiri dan datang berandalan yang memukuli Ajay. Polisi lewat dan mereka pun kabur. Ajay pergi ke rumah sakit dengan bajai dan bersisipan dengan Visi. Yang saat itu berandalan melihat Visi dan dikira Visi udah ganti baju, ternyata itu Visi beneran. Dan kini yang dihajar oleh Visi adalah berandalan-berandalan tersebut. Nah, sekarang tak jelasin. Di sini sudah menunjukkan jika yang baju biru yang diserang berandalan pertama adalah Ajay dan yang pakai baju merah adalah Visi. Mereka kembar kok, tapi bukan kembar saudara kandung. Lanjut. Datang Husi memarahi Visi karena Visi udah berjanji gak minum dan berkelahi lagi. Dan Husi melempar tepung ke muka Visi dan saat bersamaan para polisi pun datang mencari Visi. Dan polisi gak mengenali karena wajah Visi bercampur dengan tepung dan Visi pun lolos. Setelah Visi mengantarkan pulang Husi, Visi ditabrak mobil polisi. Dia pun kejar-kejaran dan Visi lari ke rumah sakit. Saat bersamaan Ajay keluar dan para polisi menangkap Ajay dan Ajay diserahkan kepada para mafia. Dan di sini ternyata polisi dibayar Tuan Safir untuk menangkap Ajay. Ajay pun dihajar habis-habisan dan Ajay pun teringat saat istrinya dihajar oleh Pedro. Dan Ajay pun bangkit dan menghajar mereka semua hingga tewas. Ajay pun menang dalam perkelahian tersebut. Karena luka di tubuh Ajay, dia pergi ke rumah Visi minta bantuan kepada Visi. Dan dia bercerita karena ceritanya sangat panjang, tak jelasin secara singkat, padat, dan bulat ya. Jadi gini ceritanya. Ajay sebelumnya adalah tangan kanan Tuan Safir dan Tuan Safir punya adik perempuan yang namanya Mirna. Dia diculik oleh teman Safir dan mau dibunuh mafia lainnya. Ajay yang saat itu adalah pembunuh terhebat dengan membawa samurai. Dia disuruh Tuan Safir untuk menyelamatkan adiknya. Setelah dia menyelamatkan adiknya, ternyata si Marina ini jatuh cinta pada Ajay dan harus menikahinya. Di satu momen Ajay menolak Marina. Sejak saat itu Marina mengancam siapa saja yang dekat dengan Ajay dan akan membunuh teman-temannya Ajay satu persatu. Nah, udah tahu kan sekarang Ajay minta tolong Visi untuk menggantikan dirinya menikahi Marina karena Ajay ingin menemani istrinya saat operasi di Mumbai selama 10 hari. Setelah itu Visi menyamar jadi Ajay dan datang ke Tuan Safir bersama Musa. Di sisi lain, saat Husi menemani Ajay yang menyamar jadi Visi dan Husi mengikuti Ajay sampai di rumah sakit dan menemui istri Ajay. Saat itu Husi patah hati dan Ajay menjelaskan jika Ajay bukanlah Visi. Dan Ajay menjelaskan bahwa dia menyamar menjadi Visi untuk menemani istrinya sampai sembuh dan Visi harus menjadi Ajay untuk menggantikan sementara di Tuan Safir, yaitu bandar narkoba terbesar di Mumbai. Lanjut, saat kepala polisi mengabari Tuan Safir jika Ajay mempunyai kembaran dan ternyata handphone Tuan Safir kebetulan dipegang Visi. Langsung Visi mengabari Ajay jika saat ini Ajay diikutin polisi dan Ajay langsung membantai habis polisi tersebut. Dan selang beberapa waktu Tuan Safir dikirimi foto dan dikabari bahwa kepala polisi India telah dibunuh dan cara membunuhnya mirip Ajay. Safir akhirnya menyadari jika selama ini yang bersama Marina bukan Ajay tapi orang lain. Dan Marina menyangkap temannya Visi dan mengancam siapa yang saat ini bersama Marina, Ajay atau Visi. Dan temannya Visi pun membeberkan semua rahasia. Dan akhirnya Musa temannya Visi dibunuh. Saat istri Ajay sudah melahirkan dan pulang ke rumah, Ajay yang pulang dari kerja mendapati istrinya dan anaknya nggak ada. Mereka disandra oleh Tuan Safir di Bangkok. Dan Tuan Safir pun telepon Ajay jika istri dan anaknya dan juga Visi telah bersamanya. Jika Ajay tidak datang menemui, maka anak dan istri dan Visi pun akan dibunuh. Dan ternyata yang menjawab telepon itu adalah Visi. Dan Visi pun mengatakan jika yang di sana itu bukan Visi tapi Ajay, dan Ajay akan menyelamatkan istri dan anaknya.
Safir pun kaget karena dia mau kabur, ternyata Ajay sudah ada di tempat dan tawuran pun terjadi. Bla 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 bla. Dan Ajay pun membantai habis seluruh anak buah Tuan Safir. Sampai akhirnya gudang pun meledak. Saat itu istrinya menjerit karena menurutnya anaknya masih ada di dalam. Dan ternyata dari belakang istrinya mendengar suara tangisan anak bayi, dan itu adalah anaknya yang masih digendong oleh tangan kanan anak buah Safir. Karena dia bilang dan meminta maaf, dia tak akan tega membunuh bayinya Ajay. Dan Ajay pun memaafkannya. Dan endingnya ini Khushi dan Visi pun bertemu. Tada, Musa masih hidup. Kucing kayaknya nih. Dan film pun bubar. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa menjadi tontonan lebih bermanfaat bagi kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, share ya. Nantikan alur cerita film selanjutnya di channel Iki Video nih. Bye bye.